saya bisa menyampaikan dan mengatakan pinjol ini bukan hanya sebatas kejahatan biasa, tetapi extraordinary crime juga, kejahatan yang luar biasa. Betul. Saya melakukan riset, Mbak Tasya, yang kemudian ini bisa kecil-kecilan. Pinjol itu identik wanita garis miring ibu-ibu. Ya, betul. Judol identik bapak-bapak garis miringnya laki-laki. Nah, hutang piutang ini masuk dalam ranah hukum perdata. Yang kemudian sebenarnya tidak bisa dijerat dalam unsur pidana. Betul. Selama kemudian beberapa variabelnya terpenuhi untuk diselesaikan, maka kemudian kami sarankan, kamu hutang, kamu bayar pokoknya dulu. Apa sebenarnya wewenang dari Kominfo Jawa Timur untuk masyarakat Jawa Timur dalam situs judi dan pinjam online? Jawabannya adalah kami hanya diberikan hak wewenang untuk patroli cyber. Maka kemudian di DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya di Komisi A, punya langkah yang konkret, membuat perda judol dan pinjol online yang tahun ini terbit. Tanyakan. Bayangkan, itu satu-satunya wilayah provinsi yang Jawa bikin Timur. itu. Hanya Jawa Timur. Jangan pernah lelah kita ini kasih informasi bahwasanya judol pinjol berbahaya. Penanggulangannya seperti apa, caranya seperti apa. Biar posisinya kita bisa melindungi masyarakat kita di Jawa Timur. Mari menjadi tauladan kepada keluarga kita. Menjadi contoh kepada anak-anak kita. Anak-anak muda ini punya satu mindset yang luar biasa. Mereka, anak-anak muda ini adalah peniru yang baik dari generasi tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tasya di ABTV In Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang hot gitu ya untuk diperbincangkan pada hari ini, yaitu pinjol, judol, dan peran pemerintah Jawa Timur dalam menanggulanginya. Jadi fenomena pinjol atau pinjaman online ilegal dan judol, judi online ini semakin meresahkan masyarakat Jawa Timur tentunya ya. Data nasional 2024 sampai 2025 itu menunjukkan tren yang meningkatnya kasus pinjol ilegal dan judi online yang semakin menjerat mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang kepada narasumber yang super excited nih untuk membicarakan tema kita hari ini, pinjol judol dan peran pemerintah Jawa Timur itu seperti apa. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak Abdullah Muhdi MH sebagai anggota DPR Komisi A, Dapil Jatim 11 nih yang menaungi Nganjuk Madiun fraksi PKB nggih Bapak nggih. Salam kenal. Salam kenal Bapak. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya bagus. Alhamdulillah. Gimana keseharian saat ini seperti apa Bapak? Kesibukan. Sibuknya kayak jadi detektif pinjol sama judol. Sesuai tema. Iya, sesuai tema ya. Kita kan harus menyesuaikan tema. Benar. Saya mohon maaf pakai seperti ini. Tidak apa-apa. Katanya hostnya tadi sesuaikan dengan tema. Oke. Saya kayak polisi judol ini. Enggak kok Bapak, masih aman. Tetap keren ya kan? Masih tetap keren. Terima kasih. Gitu. Bagaimana kesehariannya Bapak? Sehari-hari saya secara pribadi ke Dapil. Pasti. Ya, siap. Ada hari di mana hari Dapil, di mana kemudian Jumat, Sabtu, Minggu saya di Dapil, Senin sampai Kamis saya bagi di agenda kedewanan di kantor dewan, kemudian ada beberapa mesti kunjungan dan ada lagi undangan-undangan. Wah, super sibuk ya sepertinya ini. Harus biasa. Tapi kelihatannya super sibuk banget ya Bapaknya. Ya, alhamdulillah. Tidak ada hari yang kemudian kita setiap day to day bertemu dengan masyarakat dan kita syukuri. Mbak Tasya doain saya kuat dan sehat. Pasti dong, semangat ya Bapak. Hari ini apa temanya?
Hari ini temanya pinjol judol nih. Oh ya. Sesuai dengan outfitnya sudah menggambarkan sekali ya intel jiwa-jiwa intelnya. Oke, di sini. Apakah Mbak Tasya bagian dari peserta pinjol? Oh, aduh, tidak, insya Allah. Bismillah. Semoga menghindari Bapak. Iya, Karena betul. kita generasi muda kan masih jaraknya tuh berpikir jangan terlalu fokus dengan uang. Gitu. Oke. Saya suka yang ideologis seperti Ideologis, ini. oke. Baik, langsung saja kita ke tema ya Bapak. Siap. Ya, kita tanya. Di sini kita melihat ya perkembangan pinjol dan juga judol di Jawa Timur ini semakin marak. Mengapa Bapak di Jawa Timur ini khususnya itu pinjol dan judol ini sangat marak sekali? Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Dan untuk masyarakat Jawa Timur, saya harus menyampaikan sesuatu yang cukup mencengangkan. Oke. Pinjol dan judol ini ternyata tidak hanya menjadi PR kita bersama di betul. Jawa Timur. Betul. Akan tetapi menjadi PR bersama seluruh Indonesia. Saya bisa menyampaikan dan mengatakan pinjol ini bukan hanya sebatas kejahatan biasa, Benar. tetapi extraordinary crime juga, kejahatan yang luar biasa. Betul. Hampir sama dengan narkoba. Pinjol ini ada nilai, ada rasa candunya. Betul. Ya, sangat setuju. Karena kok setuju? Apakah pelaku? Soalnya bukan. Karena saya lihat fenomena di TikTok, Instagram seperti itu ya. Pengguna pinjol ini semakin ketagihan gitu kan. Sangat ketagihan sekali kan. Dan itu tidak hanya di perkotaan besar, Mbak Tasya, betul. tetapi juga hampir merebak di pedesaan-pedesaan juga. Saya kemudian mempunyai tetangga yang kemudian keluarganya mengadu ke saya bahwasanya tengkar dengan keluarganya karena bab urusan pinjol. Ada lagi yang di dapil saya di Nganjuk dan Madiun. Cukup miris Mbak, saya dicurhatin. Saya kalau bertanya kegiatan, saya hampir 1 bulan bisa bertemu cukup banyak orang, hampir ribuan ya. Tapi sessionnya berbeda gitu. Ya sebagai bentuk pengabdian. Kadang kemudian 2 bulan sekali, kadang sebulan saya cicil, sekali pertemuan saya bisa 120 orang, 130 orang, kadang lebih ya kan, tergantung kemudian pada tingkat kebutuhan seperti apa. Di beberapa fenomena yang cukup unik, saya beberapa bulan yang lalu kemudian mendengar aspirasi secara langsung terhadap masyarakat di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, di wilayah cukup pegunungan. Gunungan yang kemudian menjadi salah satu daerah pemilihan saya juga. Ada keluarga yang kemudian terjerat pinjaman online. Apa yang kemudian dilakukan Mbak Tasya? Keluarga ini sangat mirisnya. Tapi iya. Saya kira kemudian saya menemui aspirasi curhatan seperti ini bukan hanya sekali. Sangat miris ya Bapak. Sangat miris karena bukan hanya sekali. Iya, tapi berulang-ulang kali. Meskipun di daerah saya di Banyuwangi itu ada yang seperti itu. Ada. Iya, tetangga saya sendiri itu Bapak. Kemudian di wilayah perkotaan, di kota Madiun, saya dicurhati sampai ibu-ibu menangis. Dan saya berkeliling ke banyak kecamatan di dapil saya dan keluar dapil hampir sama. Iya, sama. Apa sih kemudian bagaimana kemudian masyarakat ini bisa terjerat? Masyarakat ini hari ini tidak bisa dilepaskan dari apa? Kita harus mengetahui faktor ekonomi. Iya, betul. Clear ya? Iya. Kalau kemudian masyarakat mau pinjam ke bank untuk pinjam atau kredit, mungkin takut bahkan malas. Atau kita balik, malas bahkan takut. Karena prosedur persyaratannya cukup banyak. Ribet ya Bapak. Tetapi kemudian kita kalau pinjol sangat mudah. Orang kemudian diberikan akses ekonomi dengan fasilitas yang mudah. Maka kemudian variabelnya adalah ketemu, saya mau melakukan itu. Benar. Ya, gitu ya. Betul. Inilah yang kemudian dasar kenapa masyarakat khususnya di Jawa Timur banyak yang kemudian ngapunten terjerat pinjol dan judol.
saya melakukan riset Mbak Tasya, Okay. yang kemudian ini bisa kecil-kecilan, bisa dipahami. Pinjol itu identik wanita garis miring ibu-ibu. Ya, betul. Judol identik bapak-bapak garis miringnya laki-laki. Laki-laki. Nah, apa yang kemudian ibu-ibu ini, cewi-cewi ini. Cewi-cewi Iya ya. kan ya. Wakeh bahasa Banyak. Jawa Oke. banyak kemudian terjerat pinjol. Pinjol. Tahu nggak kenapa? Di HP mereka. Nah, nggih. Di HP mereka kalau kemudian kita cek banyak pay letter. Pay later ya. Nah, punten saya harus sebut. Ada Shopee, ada apalagi itu? Tokopedia. Tokopedia, ada TikTok. Apa ya itu yang Terus, kemudian sangat sangat memudahkan untuk bagi- kemudian dilihat dan menggiurkan. nggih, menggiurkan, Bapak. Saya tidak pernah menyalahkan ibu-ibu, sahabat dan dulur saya semua kemudian untuk melihat itu. Saya pun juga tidak kemudian bisa menyalahkan. Kamu jangan melihat itu, tidak. Wong itu kodrat manusia. Nggih, Kon. Lah, setelah kemudian ibu-ibu ini kan lebih sering di rumah. Nggih. Kalau yang bukan Betul. wanita karir, Iya, kami mengasuh ibu rumah anak, tangga ya. ya, Nggih. mengasuh Mengasuh anak, anak. mengurus suami, kemudian melakukan aktivitas yang Tidak produktif. link. Nggih. Oh, jangan bilang produktif Maksudnya itu. produktif Iya. di luar gitu. Iya, oke ya. Nggih. Yang posisinya adalah bagaimana kemudian ibu-ibu ini sering berada di rumah, Nggih. kecuali wanita karir. Iya juga. Ya, kayak Mbak Tasya ini kan wanita karir, Amin. ya doakan sukses ya. Amin ya Allah. Nah, yang kedua, mereka kemudian pasti tidak lepas dari gadgetnya. Betul. Ayo betul apa enggak ibu-ibu? Betul apa enggak? Buka pastinya. tuh namanya Shopee apa itu Mbak? Shopee Pay Later. Shopee Pay Letter, Tokopedia, Tokopedia. TikTok apa semuanya promo. Ya, betul. Apalagi murah-murah. Wah, itu pasti tergiur kan ibu-ibu. Akan tetapi ngapunten, ekonomi lagi seret. Nggih niku. Suami belum gajian. Pendapatan belum masuk. Nggih. Hasil usaha belum masuk. Heeh. Kantong kosong. Kosong. Sudah Bingung, wes. kepingin menggebu-gebu, ya kan? Akhirnya kemudian dompetnya yang dikeluarkan. KTP, foto, cekrik, Cekrik. uang masuk. Iya, betul. Dia tidak pernah melibatkan, memperhatikan konsekuensi daripada itu. Konsekuensinya. Ya kan? Pokoknya aku ada duit tuku kerudung, Wes, ya kan ya? heeh. Tuku kerudung, tuku baju yang baru, trennya seperti apa? Ya, Balik akhirnya nol nih. kemudian itu. Bingung. Lah, ada hal yang kemudian mereka sebenarnya siap untuk mengembalikan, tetapi kemudian mereka tidak memperhatikan ada bunga yang Iya, ada kemudian bunganya. terlalu menjerat. Betul. Beda dengan perbankan ya. Nggih. Perbankan juga posisinya memberikan akses bunga, pinjaman bunga tapi masih terjangkau. Iya. Dan kita bisa face to face Heeh. terkait kemudian peminjaman kita yang ada di perbankan. Lah, apa resikonya? Mereka kemudian disebar aibnya. Iya betul. Di TikTok sekarang udah marak, Banyak. Bapak. Nggih. Kok dari tadi betul? Loh, soalnya tuh saya sudah melihat fenomena Oh, yang sedang iya. terjadi Iya. seperti itu. Bukan karena saya pelaku ya, mohon maaf. Iya. Nah, dari proses itu akhirnya psikologi yang diserang. Perasaannya, campur aduknya, kan malu dong Iya orang dong. disebutnya. Oh, orang ini Mbak Tasya ngapunten ya kan? Nggih, Mbak betul, Tasya betul. hutang sekian, nggak boleh, orang malu. Hmm. Akhirnya kemudian ditekan juga. Bunga terus naik itu semakin kemana-mana. Iya. Akhirnya kemudian, naudzubillah ya, mereka kemudian mengakhiri kehidupannya. Makanya, nggih. Dan saya benar-benar miris. Satu, Sangat miris. apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, Oke. khususnya DPRD DPRD Jawa Jawa Timur. Timur. Saya di Komisi A, Mm-mm. yang kemudian leading sektornya berada dalam unsur pemerintah hukum dan Nggih. turunannya. Akhirnya kemudian sering turun. Dari sekian banyak saya turun itu, lebih sering saya kemudian mensosialisasikan pinjol judul berbahaya. Kamu boleh, panjenengan boleh, Tetap, sampean boleh ya. meminjam, tapi yang kemudian yang resmi. Ya resmi, diawasi oleh OJK ya OJK. Bapak. Betul. Kalau kemudian bisa meminjam di bank yang kemudian dekat, monggo.
Nggih. Tapi syaratnya adalah ketika pinjam sampean kudu bayar. Heeh. Meskipun konco deket pinjem gak bayar diseneni wong Iya, akeh. Ya kita kan sudah bayar. Aku tuh pinjem mari Ya, ngono. ngono. Lebih galaan yang pinjem Mbak, Iya daripada dong. yang pinjemin. Iya, seperti itu kan. Masyarakat Jawa Timur banyak nggak sih? Lebih banyak seperti itu. Banyuwangi banyak begitu. Teh, ya apa ya kan ini, ya. wis. Nah, yang kedua, solusi saya dalam hutang piutang ini masuk dalam ranah hukum perdata. Nggih. Yang kemudian sebenarnya tidak bisa dijerat dalam unsur pidana. Betul. Selama kemudian beberapa variabelnya terpenuhi untuk diselesaikan, maka kemudian kami sarankan, kamu hutang, kamu bayar pokoknya dulu. Ketika pokoknya kamu bayar, maka kemudian dalam undang-undang hukum perdata hutang piutang, bunga itu sebenarnya tidak wajib untuk dibayarkan. Oh. Ya, dibuka lagi ya. Okay. Kalau saya kalau salah, undang lagi podcast, saya akan Oke, klarifikasi. siap. Ya. Baik. Lah, itu yang kemudian bisa menenangkan mereka. Sampai utang bayaran. Oh, orang utang, sing utangi, yang ngutangi, sampai marahin. Ya itu ya masyarakat Jawa Timur biasa. Di tetangga saya juga banyak begitu. Nah, dalam proses itu akhirnya kemudian kami di Komisi A, saya secara pribadi kalau kemudian jenengan buka medsos saya, pasti banyak itu turunan-turunan bagaimana saya getol betul untuk kemudian mengantisipasi dan mengeksekusi itu. Salah satunya, setelah kasus ini booming, kami beraudiensi kepada Komdigi, Kementerian Digital dan Kominfo dulu, Kominfo, ya, kan? di pusat ya. Sekarang Komdigi namanya. Kita kok audiensi ini ke sana, apa yang kemudian menjadi aspirasi itu? Tolong kemudian Dinas Kominfo daerah atau Komdigi daerah diberikan wewenang khusus seperti halnya Komdigi pusat. Apa? Menutup situs-situs judol dan pinjol. Itu penting nih, Pak. Iya, betul. Iya kan ya? Hanya pemerintah yang bisa. Kita panggil untuk beraudiensi bersama, duduk bareng Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Saya bilang Kominfo aja biar familiar ya. Familiar. Kominfo Jawa Timur. Ibu namanya Bu Serlita, Kepala Dinasnya beserta jajaran. Apa sebenarnya wewenang dari Kominfo Jawa Timur untuk masyarakat Jawa Timur dalam situs judi dan pinjam online? Ini tatarannya adalah digital, ya. Kami jawabannya adalah kami hanya diberikan hak wewenang untuk patroli cyber. Saya ulangi lagi, kami hanya diberikan hak wewenang untuk patroli cyber. Jadi tidak bisa, benar, tidak bisa langsung memutuskan langsung gitu, Pak, menghapus semuanya. Gitu. Kami langsung kaget. Harusnya ternyata baru tahu ya. Ini bocoran masyarakat Jawa Timur harus open semua. Tahu, ya kan ya. Akhirnya kemudian kami audiensi yang turunannya adalah audiensi itu meminta tolonglah Pak, Kominfo Jawa Timur diberikan wewenang atau daerah yang lain, jangan Jawa Timur saja. Karena kemudian perangnya itu bukan di pusat. Di daerah juga perang. Pasti. Iya kan? Yang punya HP bukan orang pusat saja dong. Tapi orang daerah juga. Bahkan lebih parah karena kemudian grassroots-nya ada di daerah. Setelah itu kita adakan itu. Dan mereka mengamini untuk itu. Lah, 1 bulan mereka di Kominfo atau Kominfo, di Dinas Kominfo Jawa Timur bisa nyemprit patroli cyber merekomendasikan itu sekitar hampir 400 sekian laporan situs judol dan pinjol. Kecil. Kalau kemudian pusat, puluhan ribu. Ingat, judol dan pinjol ini soal pendapatan dan cuan. Ketika satu server ditutup, bandar ini akan membuat lagi atau enggak, ya udah. Parahnya itu kemudian ternyata kenapa tidak bisa ditutup? Karena ada oknum. Di negara itu. Dari pemerintah. Udah dibuka aja kan. Nanti saya dikira ngompor. Iya kan. Gitu lagi. Siapa tahu. Kan, ya. Di situ Pak Prabowo saya kira Pak Presiden saya kira punya komitmen yang kuat untuk kemudian melindungi hak warganya ya. Dan kami dari fraksi PKB juga mendukung itu. Ternyata di
Komdiki pusat, Kominfo pusat itu ada oknum-oknum yang bermain. Wah. Sampai di TV itu luar biasa. Banyak ya. Iya kan? Ratusan miliar dan lain sebagainya sebagai bentuk agar kemudian server ini lolos. Karena itu lagi candu dan semuanya. Lah, kalau kemudian Kominfo pusat bisa menutup, daerah harus dikasih kewenangan yang sama. Jangan terlalu terfokuskan dalam lingkup. Ini perannya DPRD. Ya, kita kerjaan, jangan dibilang nggak kerja lagi, ya kan ya. Ingat ya. Yang kedua, apa peran lagi? Kita belum puas Mbak Tasya, karena kemudian pinjol judul ini masih ada. Maka kemudian di DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya di Komisi A, punya langkah yang konkret. Membuat perda judul dan pinjol online yang tahun ini terbit. Tanyakan. Bayangkan, itu satu-satunya wilayah provinsi yang Jawa bikin Timur? itu. Hanya Jawa Timur? Baru. Baru Jawa Timur yang membuat kebijakan itu. Semoga diinisiasi yang kabupaten provinsi yang lain, pusat kemudian gayung bersama. Betul. Salah satunya bisa menutup itu, melindungi masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah itu bisa kok memutus atau tombol klik mati semua. Bisa dong. Bisa. Karena adanya perda itu tadi apa Pak? Perda itu sebagai permintaan. Gitu. Bahwasanya di Diskominfo Jawa Timur tolong kemudian bisa seperti itu. Meskipun skupnya mungkin tidak banyak, tapi bisa membantu. Server besar, serangan cyber, patroli cyber, mungkin pusat yang lebih besar, tapi daerah kemudian diberikan hak wewenang itu. Kalau seluruh 38 kabupaten provinsi di Jawa Timur, ketambahan 4, berarti berapa itu ya, provinsi pemekaran, maka kemudian saya kira masyarakat di bawahnya bisa terlindungi. Ya, betul. Nah, itu peran DPR. Dan sudah hari ini sudah terjalankan? Terbit. Terbit. Perda itu. Udah kinerjanya DPRD Jawa Timur. Ingat ya teman-teman. Nanti didemo lagi. Jangan didemo ya. Sudah dijelaskan langsung. Kasih masukan, kita kasih. Ya, gitu. Saya tim netral. Iya, gak apa-apa. Itu bagian dari hak demokrasi dan saya senang banget. Dulu posisinya kami ini juga bagian dari orang yang tukang demo waktu mahasiswa. Tapi kemudian kalau merusak janganlah. Aspirasi yang jelas ya kan ya, maunya apa duduk bareng kemudian suarakan dengan lantang. Memang sesekali boleh demo turun ke jalan, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum ya kemarin. Heritage itu kan cagar budaya juga kita sayangkan ya. Kemarin saya juga sedih banget melihat itu. Tidak apa-apa, sangat bagus. Dewan lagi malas sampai pisui nggak apa-apa. Gubernur nggak apa-apa. Dinas-dinas gak apa-apa. Bagaimana perasaan Bapak kemarin pas waktu mahasiswa itu demo? Seneng satu ya, seneng. Dua takut iya kan ya. Campur aduk. Seneng karena ini kan salah satu bentuk sosial kontrol dari masyarakat ya. Kita yang kinerja mungkin masih kurang keras karena kita digaji oleh masyarakat, kan ya. Tapi kemudian takut juga ya kan. Karena jadi jangan-jangan kemudian kita menjadi sasaran yang salah. Itu yang kemudian alhamdulillah masyarakat Jawa Timur ternyata cerdas semua. Sangat syukur dan ini menjadi evaluasi besar kami semuanya secara pribadi untuk lebih sering ke masyarakat, lebih aware, lebih menerima masukan, lebih giat, dan kalau salah kami mohon maaf. Mohon maaf. Betul-betul menjadi evaluasi betul. Saya baru pertama ya, tapi sudah merasakan baru pertama itu. kali. Baru. Wow, keren. Ya. Keren kalau beberapa kali. Ya, ini satu kali pertama kali aja udah keren, apalagi nanti beberapa kali ya gitu. Nah, nanti tadi kan sudah dijelaskan Bapak kalau ada patroli cyber ya. Patroli cyber. Nah, dan juga ada peraturan daerah. Nah, jika peraturan daerah dan juga patroli cyber ini tidak bisa, maksudnya belum bisa menanggulangi pinjol dan juga judol ini, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah strategi yang dilakukan oleh Ini mungkin banyak orang yang kemudian tidak berpikir kepada pertanyaan ini. Yang kemudian berfokus kemudian kita sudah minta ke Kominfo.
kita sudah membuat perda, ya kan ya. Jujur hari ini kemudian kita belum berpikir pasca itu. Nah, tapi ini insight bagus ternyata. Apa upaya ketika itu tidak terlaksana? Maka kemudian harus ada lanjutan lagi. Satu, sosialisasi diperkuat lagi, dipersering lagi, ya kan, kepada masyarakat tentunya. Dewan suruh turun, dinas-dinas suruh turun semua, sosialisasi turun semua. Bahkan dua bulan kurang ada namanya Komisi Penyiaran Indonesia daerah KPID. KPID di Jawa Timur sama KI, Komisi Informasi. Kita undang. Mereka punya akses untuk menyiarkan informasi baik ini kepada masyarakat, membantu bersama-sama dengan anggota dewan, bersama dengan eksekutif, bersama dengan masyarakat. Tolong ini disebarkan ke masyarakat. Jangan pernah lelah kita ini kasih informasi bahwasanya judol pinjol berbahaya. Penanggulangannya seperti apa, caranya seperti apa. Biar posisinya kita bisa melindungi masyarakat kita di Jawa Timur. Itu yang kemudian sudah kita lakukan. Akan terus dan akan kita evaluasi. Dan insight ini cukup bagus. Beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, oleh DPRD Provinsi, oleh eksekutif yang lain, ketika gagal, apa? Oke, kami rumuskan. Nah, untuk pesan generasi muda nih, generasi muda Jawa Timur khususnya, itu masih terkadang itu masih jadi pelaku apa ini? Pelaku judol. Iya, Bapak. Kalau saya boleh tanya balik nggak? Seusia Mbak Tasya, fenomena apa yang kemudian menjadi tren di judol dan pinjol kira-kira? Barangkali ini menjadi insight kami untuk merumuskan kebijakan. Betul. Akhirnya saya harus tanya. Anggapannya ini aspirasi nih, ya kan? Gimana? Kalau judol itu kayak gini, Pak. Saya melihat dari fenomena di TikTok, terus Instagram dan juga teman-teman saya, mungkin itu ada yang terlibat juga dalam hal seperti itu ya Bapak ya. Dari masalah ekonomi yang Bapak jelaskan tadi, masalah pinjaman online, karena orang tuanya itu tidak bisa membiayai perkuliahan dan akhirnya mereka pinjam seperti itu. Tetapi pinjamnya ini dalam kutip ilegal, dan judol juga itu ada juga mahasiswa di kalangan generasi muda, generasi Gen Z gitu ya, itu masih banyak seperti permainan Bapak. Nah itu kan di aplikasi itu biasanya tuh ada iklan di YouTube sepertinya. Di YouTube Instagram itu, juga mungkin. Instagram, di Facebook dan semua medsos itu banyak sekali kayak permainan seperti permainan tersebut. Nah itu mengarahnya itu di judol. Ada pancingan ya. Nah itu bagaimana Bapak? Itu yang saya maksud tadi. Kami di Provinsi Jawa Timur, saya belum jelaskan runtutnya ya. Masyarakat kita di tipologi anak muda ini memang tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget. Saya pribadi, mungkin Mbak Tasya juga. Bangun tidur lagi, langsung. Semuanya, pokoknya HP selalu berada di samping. Ya, betul. Mau tidur aja pokoknya HP, ya kan. Bangun tidur HP, ya kan. Informasi ini selalu masuk A1 di di HP kita. Kita digital native. Tidak bisa kemudian tipologi anak muda hari ini itu namanya digital native. Tidak bisa jauh dari HP. Dari gadget. Gadget kita tidak bisa jauh. Kemudian informasi A1 di situ. Lah, HP ini terkadang tidak hanya sekedar buat SMS, buat WhatsApp, tetapi kemudian ada namanya Instagram, medsos yang lain, kemudian ada X, dan hari ini ada namanya game. Itu Bapak. Game. Kalau kemudian anak-anak mahasiswa mungkin banyakan nge-game-nya daripada baca browser Wikipedia kah, ini kah? Mungkin ya kan ya. Tapi saya harap kebalik.
banyak membacanya daripada gamenya, ya kan. Meskipun yang saya temui kok banyak nge-gamenya ini anak-anak ini kan ya. Apakah saya ini menemunya di warung kopi kah di ini? Jadi kemudian banyak anak muda yang kemudian saya temuin kok banyak nge-gamenya. Dalam proses itu pinternya aplikator itu memasukkan iklan sponsor. Terselubung iya Bapak. Begitu diklik logaritma ya. Iya. Langsung semuanya bisa muncul. Semuanya bisa muncul dalam tataran dan postur yang hampir sama. Seumpama kita buka Instagram ada iklan, kecubung ada kodenya kali 88 97 yang berbasis angka. Itu sudah pasti pinjam judul. Iya, judul. Nah, dari sini kemudian kita menghimbau itu jangan diklik, jangan diikutin. Kalau diikutin ya sudah syarat ketentunya berlaku. Kenapa saya paham? Saya kemudian mengumpulkan banyak narasumber. Pelaku-pelaku ini kemudian saya tanyain, kenapa sampean bisa seperti itu? Jawabannya apa? Saya tergoda ini Gus. Masuk, saya klik. Akhirnya temennya ikut nongol juga, klik juga. Akhirnya kemudian kita tergiur. Dalam istilah filosofi perikanan, dunia mancing, tidak mungkin kemudian menebar 100 pancing itu ikan nggak ada yang nyantol. Meskipun tanpa umpan. Ya mungkin kecantol ekornya atau kepalanya nyantol aja kan itu. Nah, ini kemudian ini yang kita pertegas dalam tataran regulasi. Pemerintah Jawa Timur harus bisa menutup situs judul itu, bukan hanya patroli cyber. Ya, betul. Kalau bisa, insya Allah kemudian ditanggulangi dari bawah. Karena apa? Diskominfo di kabupaten kota itu ada, pengaduan masyarakat ada. Maka kemudian kedekatan dengan pelaku atau korban, saya mohon maaf, bukan pelaku tapi korban daripada aplikator itu bisa kita advokasi secara baik. Gitu Mbak Tasya. Enggak, jangan coba-coba. Ini seperti judi. Coba ketagihan, coba ketagihan. Iya, betul. Kan? Gitu. Sangat betul, Bapak. Dan itu juga bisa mempengaruhi mental health. Betul. Yang paling miris ini begini. Data yang kemudian dirilis oleh pemerintah pusat, bukan hanya masyarakat umum saja yang terjebak. Anggota dewan juga ada cukup banyak. Saya harus aware kepada masyarakat. Betul. Mentang-mentang saya anggota dewan kemudian menulis enggak ya kan ya, dibongkar semua ya kan ya. Ada yang pejabat ngapunten Diskominfo sendiri ya banyak. Komdiki juga banyak, guru juga banyak. Bahkan kemudian yang paling miris itu Mbak Tasya, penerima manfaat PKH, keluarga harapan atau dalam tanda kutip kurang mampu. Itu juga banyak yang kemudian menggantungkan nasibnya di situ. Kata Bang Haji Irama harus kita ingat, jangan kemudian kita judi. Betul. Judi, tet gitu ya. Sekarang ada lagi tambahnya pinjol. Jangan gitu ya. Itu salah satu bentuk alarm dari Bang Haji Irama yang saya kira relevan. Iya, relevan. Iya kan relevan. Ya, pengemasan daripada antitesa dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik itu ya kita perlu mendengarkan nasihat juga dari Bang Haji Irama. Secara pribadi saya juga itu menjadi pepiling pengingat ya. Bahwasanya pinjol dan judul jangan sampai kemudian masuk kepada keluarga kita. Amin. Ya. Kalau kemudian jenengan pengusaha Mbak Tasya sukses, pengusaha sukses, entah itu pengusaha make up, pengusaha apapun yang penting sukses. Pinjol masih ada uang yang kemudian didepokan, didepositkan. Tapi kalau penerima manfaat, dan PKH, hari-hari mereka sudah susah. Tidak ada pekerjaan ya maksudnya? Tolonglah jangan kurang, jangan kemudian melakukan itu. Lebih baik jenengan sodakokan kepada masjid, kemudian doa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin panjenengan ganti ya Allah, ya Tuhan menjadi lebih banyak dan lebih berkah. Tapi ya tidak hanya berdoa saja, tapi usahanya itu loh Pak. Ya iya, namanya juga mengingatkan begini juga, ya sama-sama mengingatkan. Gitu. Sama-sama. Kami dari unsur pemerintah juga mengingatkan seperti itu, ya kan ya. Ya karena seberapa banyak uang pun, saya kira akan habis untuk itu.
Ya, berjudilah untuk usaha lah. Ya kan, dalam tanda kutip begini. Gambling kan itu gambling. Saya mau usaha hari ini apa Mbak Tasya? Yang lagi tren. Oh, kerudung. Saumpama. Di tengah banyaknya pengusaha kerudung, saya harus kemudian berjudi. Bahasanya itu ya, dalam tanda kutip berjudi, menggambling, berusaha untuk lebih baik daripada pengusaha lainnya. Apakah itu? Ya itu yang baik. Iya benar. Hari ini kemudian banyak sekali loh, ya kan, tren yang kemudian seperti halnya makanan, frozen food dan lain sebagainya. Saya harus itu aja daripada saya depokan sesuatu yang tidak jelas. Saya geser ke sana. Nah, apakah lebih baik? Insya Allah lebih baik di situ. Lah, pergeseran dari sesuatu yang kurang baik kepada baik ini kan dianjurkan oleh siapapun. Dari agama bagus, dianjurkan, dari pemerintah bagus, dari norma kemasyarakatan juga bagus. Ya. Sarannya seperti itu Mbak Tasya. Betul. Ya. Jadi kita harus mengantisipasi sendiri ya Bapak kepada masyarakat, tentunya masyarakat Jawa Timur ini untuk selalu menghindari apa itu judol dan juga pinjol, karena semakin marak itu pastinya kita akan mempunyai sebuah resiko. Betul. Dan juga generasi muda tentunya nantinya kalian adalah penerus generasi tua yang sudah tua, nantinya kita akan gantikan pada Indonesia Emas tahun 2045. Mbak Tasya nggak bertanya kiat-kiat untuk menanggulangi itu? Mau Bapak, gimana Bapak? Malah saya jadi hostnya. Nggak apa-apa. Jadi gini, ada unsur pemerintah yang kemudian menjadi kewajiban secara kenegaraan. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi dan cukup besar pengaruhnya terhadap itu semua. Apa? Keluarga, masyarakat Jawa Timur, Bapak Ibu yang saya hormati, mari menjadi tauladan kepada keluarga kita. Menjadi contoh kepada anak-anak kita. Usahakan anak-anak yang kecil ini, yang kita masih punya anak-anak kecil, yang belum kemudian tahu dan terjerumus ke sana, kita kasih edukasi. Anak-anak muda ini punya satu mindset yang luar biasa. Mereka, anak-anak muda ini adalah peniru yang baik dari generasi tua. Kalau kemudian contoh di keluarga kita baik, pasti generasi mudanya ini akan ikut baik. Kalau kurang baik, maka jadinya kurang baik juga. Betul, Bapak. Peran keluarga sangat penting. Sangat penting. Di keluarga itu ada contoh yang baik, ada uswah, kemudian ada doa di sana. Religiusitas juga menentukan. Jadi di penanggulangan judol dan pinjol online itu konsumtif jangan terlalu konsumtif. Sesuaikan saja dengan budget panjenengan. Jangan kemudian budgetnya seumpama kekuatannya sebulan itu 10 juta, ternyata konsumtifnya 20 juta. Otomatis akan mencari yang lain sesuatu yang bagaimana cara menutupi keinginan itu. Dan yang kedua, pemerintah sudah berusaha. Kalau kemudian panjenengan semua tidak gayung bersambut bareng-bareng, pemerintah nggak ada apa-apa. Ada sarana, hanya sarana saja pemerintah ini sebagai wasilah. Mari bareng-bareng, pemerintah juga masyarakat, juga keluarga, panjenengan juga masyarakat, juga keluarga, bareng-bareng menjadi agent of change, and agent of social control, dan agen perubahan kebaikan untuk keluarga dan masyarakat kita di Jawa Timur. Insya Allah, kalau bareng-bareng Mbak Tasya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga jadi satu, dan di atasnya adalah doa, maka yang ada adalah kebaikan untuk masyarakat Jawa Timur. Amin. Terima kasih. Wah, terima kasih Bapak. Oh, sekalian closing tadi ya? Atau ada pesan dan cukup itu sudah tadi. Cukup ya. Terima kasih Bapak, sangat berdaging banget ini ya pembicaraan kita hari ini terkait permasalahan judol dan juga pinjol. Kita akhirin ya Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Matur suwun. Saya Tasya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tasya ya. Terima kasih Bapak.